Halo, assalamualaikum Soji Lover, kembali lagi di channel kami. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu, amin. Pada kesempatan kali ini kita mau membandingkan dua buah bola ya. Ini adalah bola yang teksturnya itu tekstur kulit jeruk mandarin ya. Jadi kita akan bandingkan karena banyak pertanyaan mana sih yang terbaik antara bola yang V300 dengan V200. Nanti kita akan bandingkan secara kualitas kira-kira mana yang lebih baik dan kenapa harganya berbeda. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami. Buat kalian yang sudah subscribe dan lagi nonton video ini kami ucapkan terima kasih. Let's go. Oke, ini barangnya udah di depan ya. Ini adalah bolanya sama ya teksturnya, namun yang satu udah saya buka plastiknya, yang satu lagi belum dibuka ya. Jadi bolanya ini ada dua ya, yang teksturnya itu sama. Yang satu ini adalah V200 ya, ini bola V200, teksturnya adalah kulit jeruk ya. Kemudian yang satu lagi adalah V300 ya, yang satunya V300. Nah, sebagai informasi bahwa barang yang datang ke kita dari importer itu seperti ini ya. Kondisinya adalah dengan kondisi yang sudah kempes ya, seperti ini. Ini kempesnya itu pakai mesin ya di sana ya, di pabrik. Jadi di sana ada testingnya juga, dan ini udah dikempesin dan datang ke kita itu ada plastik. Dan kemarin kita sempat dapat komplainan kenapa bolanya itu made in Thailand ya. Jadi untuk di plastik itu ada yang tulisannya seperti ini. Jadi di plastik itu ada yang tulisannya made in Thailand, padahal saya kepengennya made in Jepang ya, buatan Jepang bukan buatan Thailand. Jadi sebagai informasi, bola yang kita jual adalah seluruhnya bola made in Jepang ya. Kita nggak jual yang Thailand karena kualitasnya itu cukup berbeda. Hanya saja di plastiknya itu beberapa ada tulisannya seperti ini. Tulisan di plastiknya saja itu made in Thailand. Tapi kalau untuk bolanya itu made in Jepang. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, jadi cara mengetahui bola itu asalnya dari mana? Kita lihat yang pertama itu adalah logo ya. Jadi dari logo ini sudah terlihat ya. Ini kita bandingkan logo made in Thailand dan logo made in Jepang. Jadi di sini kalau made in Jepang itu tulisannya seperti ini ya, Mikasa Jepang ya. Ini tulisannya Mikasa Jepang dan ini ada barcode-nya. Sementara kalau yang Thailand kan seperti ini ya, beda ya. Nah, ini kita akan buka juga yang plastiknya ini made in Thailand ya. Ini plastiknya made in Thailand, kita akan buka bahwa dalamnya itu pasti made in Vietnam. Nah, bola yang kita jual itu komplit ya. Jadi di dalam plastik itu sudah komplit dengan ini jaring dan jarum pentil Mikasa ya. Jadi ini ada jaringnya itu warnanya biru dan putih, serta ada jarum pentil yang original ya. Jadi kalau ada di sana itu bonus jaring dan jarum pentil, itu sebenarnya bukan bonus ya, itu adalah paket ya, paket dari kalau Mikasa. Kalau kita beli Mikasa ori itu harus dapat ini ya, komplit, harus komplit dengan ini. Nah, ininya juga yang ori ya. Nah, bagaimana cara membedakan ini jarum pentilnya ori atau enggak ya? Ini udah sering saya bahas ya. Kalau jarum pentil yang ori itu ujungnya itu enggak runcing ya. Ini seperti ini enggak runcing, dia kerucutnya bagus. Terus habis itu ininya ukuran deratnya itu juga berbeda ya. Dia kalau yang ori itu seperti ini, dia ukuran deratnya pendek, tapi kalau yang KW itu ukuran ulirnya ini lebih panjang ya. Oke, kita kembali ke bola. Jadi ini tadi yang plastiknya tulisannya made in Thailand. Nah, untuk bolanya itu seperti ini, Mikasa Jepang ya. Jadi bukan made in Thailand, tapi ini Mikasa Jepang. Nah, ini kedua bola ini serinya berbeda, tapi secara tekstur itu sama ya, seperti ini ya. Teksturnya itu sama, harganya pun bedanya sangat jauh ya. Jadi perlu diketahui dulu sebelum ada V200,
Jadi ini kalau boleh dibilang kakak adik ya menurut saya. Yang kakaknya adalah V300, yang adiknya adalah V200. Jadi dulu sebelum V200 keluar, yang berjaya itu adalah V300 ya. Jadi V300-nya ini sudah keluar itu buat kompetisi internasional ya. Terus sekarang keluarlah lagi upgrading dari V300 adalah V200. Oke, ini kita langsung coba pompa dulu dan kita akan coba kita akan coba lihat sejauh mana dan seperti apa bedanya dari keduanya, karena masing-masing memiliki kualitas yang mirip ya. Dia teksturnya tekstur kulit jeruk mandarin. Oke, kita akan coba pompa. Jangan lupa ya, sebelum pompa bola baru yang masih kempes seperti ini, jangan lupa diberi pelumas ya. Tolong diberi pelumas karena udah banyak kejadian orang yang tidak biasa memompa bola, itu bola baru malah jadi bocor gitu ya. Ini saya kasih pelumas pakai minyak rambut ya. Duh, muncrat nih. Oke, ini saya pelumasnya pakai minyak rambut, minyak kemiri. Boleh pakai minyak goreng atau apapun ya. Ini saya taruh di sini dulu. Nah, caranya ini kita putar-putar dulu sampai dia itu benar-benar mudah. Oke, kalau ini dirasa sudah mudah, ini tolong ditekan pelan-pelan ya, sambil diputar pelan ya, sambil dimasukin kemudian diputar pelan sambil minyaknya itu biar terbawa sampai ke dalam. Nah, setelah sampai ke dalam kita baru pompa ya. Oke, cukup. Kita cabutnya pelan-pelan ya, dan usahakan jangan sampai miring ya. Oke, kita pompa yang satu lagi. Ini yang satu lagi juga jangan lupa dikasih atau diberi pelumas ya, karena riskan bocor. Saya sendiri pribadi pernah masukin jarum pentil dan pompa bola baru itu bocor ya. Sangat disayangkan ya kalau sampai bocor. Oke, ini cukup. Oke, ini bolanya udah kita pompa dua-duanya ya. Jadi yang ini adalah V200 ya. Ini V200 yang saat ini digunakan di seluruh kompetisi internasional ya. V200 ini kalau di Indonesia itu dipakai untuk Proliga, kemudian dipakai juga sekarang itu untuk Kapolri Cup ya. Jadi Kapolri Cup pun pakai V200, Proliga, kemudian Proliga, terus Kapolri Cup. Terus untuk dipakai juga untuk Olimpiade kemarin, kemudian VNL juga pakai ini V200. Kemudian yang terbaru yang saya tahu adalah di Kovo turnamen ya, punyanya Megawati di turnamen Korea, karena sebelum-sebelumnya Korea itu memakai bola produksinya mereka ya, produksi dari Kovo. Sekarang itu mereka memakai ini V200 juga. Kemudian di kompetisi di Liga Turki ya, punyanya Gunes juga pakai ini. Hampir seluruh dunia
di kompetisi internasional ataupun nasional mereka itu sudah memakai V200. Hanya saja setiap produksi dari V200 ini berbeda-beda ya. Kalau yang ada di pasaran di Indonesia itu adalah V200 yang versi Jepang ya. Dari mana? Ya dari sini. Ini dia mendeskripsikannya ini seperti ini, Mikasa Jepang ya. Inflatnya 4,5 lbs ya. Kemudian untuk anginnya 0,3 dan 3,25. Ini seri terbaru ya, MT4X ya. Kemudian yang satunya ini adalah V300 ya. Nah, jadi ini V300 pernah berjaya di masanya. Jadi sebelum keluar V200 dulu V300 dulu ya. Jadi V300 ini adalah kakaknya ya. Nah, ininya sama, semuanya sama ya. Mikasa Jepang, inflat 45,5, kemudian anginnya juga sama, dan ini barcode-nya V300W dan kodenya MT3Y, dan ini ada logo Mikasa Jepang ya. Ini Mikasa Jepang ya. Ini logo Mikasa Jepang. Kemudian ada barcode-nya, bukan barcode sorry, ada hologram Mikasa guaranteed ya. Jadi guaransi resmi dari Mikasa. Yang ini pun sama ya. Ya, dua-duanya sama dari Jepang ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian bedanya apa sih ya? Kalau sekilas secara kulit ya, ini menurut saya secara kulit ini sama ya. Jadi ini tuh teksturnya yang V300 dulu ya. V300 itu teksturnya seperti ini yang original ya. Karena banyak banget yang KW. Yang original itu dia itu teksturnya seperti ini, kulit jeruk ya. Tekstur kulit jeruk saya pernah review juga secara detail dan secara terpisah. Jadi ini sama persis dengan kulit jeruk mandarin ya. Jadi seperti ini, bergelombang ataupun totol-totol lah ya istilahnya, di sisi kuning dan di sisi biru. Kemudian kalau kita tekan begini, dia memiliki kulit yang sangat lembut ya. Ini bahannya sih campuran ya, banyak ya, saya nggak bisa nyebutkan karena saya kurang begitu paham kulit bola ya. Jadi ada busa, ada kanvas, ada kulit dan lain sebagainya. Dia berlapis-lapis ya. Dan ini kalau kita pegang pakai tangan, ini luar biasa lembut banget, serius lembut banget. Hanya saja untuk bola-bola yang seperti ini kurang begitu cocok untuk di outdoor karena anginnya terlalu besar dan dia akan terlalu goyang ya. Nah, ini lembut banget di tangan ya. Ini yang V300. Kemudian yang V200, ini kalau kita pegang dengan tangan, dia lembutnya lebih lembut daripada yang V300 tadi ya. Ininya lebih sedikit lebih kecil-kecil, apa ini ya, totol-totolnya ya. Jadi totol-totolnya ini lebih kecil dan ininya kulitnya itu lebih lembut ya. Jadi yang bikin beda antara V300 dan V200 itu adalah dari segi kelembutan di kulit. Ya, kulitnya yang ini itu lebih lembut dan lebih empuk. Sama kalau kalian pernah memakai seri Mikasa MV 2200, itu kan ada 3 seri. MV 2200 warnanya hitam, kemudian MV 2200 Gold, dan MV 2200 Super Gold. Apa yang membedakan dari ketiganya? Yang membedakan dari ketiganya adalah dari kulit ya. Jadi kulitnya itu yang Super Gold lebih lembut, kemudian Gold kelembutannya berkurang, kemudian yang MV 2200 lembutnya lebih berkurang lagi. Jadi material untuk kelembutannya itu bertahap ya. Sama seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang dari sisi kuning ya, mungkin seperti ini. Kita mungkin bisa mungkin kalau di kamera nggak terlalu terlihat ya. Tapi kalau kita rasa dengan tangan itu benar-benar berbeda banget ya. Yang ini tuh nih, ini tuh lembut banget. Lebih empuk, lebih lembut dibandingkan dengan ini. Tapi ini pun sudah selembut ini, apalagi yang ini ya. Memang harga itu membawa rupa ya. Ini V200 itu harganya itu harga normalnya itu 1.200.000 lah ya. 1.100.000 sekian lah ya. 1.200.000-an. Kita jualnya lebih murah dari itu karena kita kan dapat diskon ya. Kita dapat diskon karena kita ngambilnya langsung dari importir dan ngambilnya itu seri banyak. Kita tuh dapat diskon beberapa persen, jadi kita bisa jual di bawah harga normal dan itu sah-sah saja ya. Nah, ini V200 ya, harga
harga bola voli termahal yang pernah saya tahu ya, karena harganya itu mencapai 1 juta lebih ya. Nah ini V300 dulu juga pada masa jayanya itu nggak nyampe 1 juta sih, sekitar 800 sekian ya. Nah sekarang kan karena udah ada keluar V200, harganya lebih turun yang V300 ya, karena V300 sudah tidak resmi menjadi bola kompetisi ya, tapi yang V200 sekarang resmi. Mungkin nanti kalau keluar lagi yang V100W mungkin ya, itu harga V200 juga akan turun ya. Oke, jadi secara sekilas ya, apa sih yang membedakan ini dengan ini V200 dengan V300 itu adalah dari segi kelembutan kulit ya. Jadi kulitnya itu luar biasa lembutnya. Ini keduanya benar-benar boleh dibilang kulit jeruk ya. Kalau untuk passing di tangan dan lain sebagainya ini nggak perlu diragukan lagi ya, dia sudah luar biasa banget lah, sudah teruji ya, udah dipakai di kompetisi internasional ya. Oke, jadi itu ya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan apa yang membedakan V200 dengan V300 ya. Jadi secara taktikal atau secara teknikalnya itu adalah dari kulit ya. Kulitnya V200 lebih lembut daripada V300. Kemudian ininya bercak totol-totolnya, yang V200 totol-totolnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang V300, tapi secara keseluruhan ini luar biasa empuk banget, apalagi yang Mikasa Jepang. Mungkin next saya akan bandingkan Mikasa Jepang versus Mikasa Thailand ya, nanti kita akan bandingkan karena begitu terasa sekali. Oke ya, ini kalau di kamera yang V300 terlihat lebih besar dibandingkan V200 ya. Ini adalah proses proses pada saat pengempesan ya. Nanti kalau udah dipakai beberapa kali dia akan mulai penyesuaian, ini pasti akan sama ya, besarnya sama. Oke, mungkin itu saja ya informasi dari kita, cara membedakan V200 dan V300. Yang bikin beda itu apanya ya. Jadi sekali lagi yang bikin beda adalah dari kelembutan kulitnya ya. Secara fungsional ini sama ya, dua-duanya sama-sama bagus, dan menurut saya dua bola ini adalah dua bola yang teratas ya, kualitasnya itu teratas dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Oke ya, mungkin itu saja, cukup sekian review ataupun informasi dari kita. Semoga bermanfaat, semoga kalian di rumah sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover. Ah.